Selamat pagi, Dr. Willy dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini akan memulai journal reading. Journal readingnya berjudul Juvenile Angiofibroma, Evolution of Management. Untuk kelompoknya sebagai berikut. Ya, silakan untuk memulai presentasi. Iya, baik. Pertama saya akan menjelaskan juvenile angiofibroma. Juvenile angiofibroma adalah lesi jinak yang langka, berasal dari fossa pterygopalatina, dan yang khas pada pasien ini yaitu epitaksis berulang dan juga obstruksi hidung. Meskipun terapi non bedah dijelaskan dalam literatur, operasi saat ini tuh menjadi pengobatan yang ideal untuk angiofibroma pada remaja. Perbaikan pada embolisasi praoperasi telah memberikan pengurangan komplikasi yang signifikan dan perdarahan intraoperatif dengan resiko minimal penyakit residual. Next. Selama dekade terakhir, teknik endoskopi telah banyak digunakan sebagai alternatif yang valid untuk pendekatan eksternal dalam pengelolaan angiofibroma ukuran kecil hingga sedang menengah. Di sini kami meninjau evolusi dalam pengelolaan angiofibroma remaja dengan referensi khusus untuk kemajuan terbaru dalam diagnosis dan pengobatan. Next. Untuk epidemiologinya, lalu untuk epidemiologinya di Amerika Serikat terdapat 1 kasus baru per 5.000 hingga 50.000 pasien yang dirujuk ke ahli THT. Untuk di Denmark sendiri, 0,4 kasus per juta penduduk per tahun. Ini adalah bentuk histologi dari angiofibroma juvenile. Ini yang sebelah sini adalah yang penggunaan HE, yang ini menggunakan imunohistokimia untuk faktor 8. Di sini kaliber pembuluh darahnya sangat bervariasi, lapisan otot pembuluh darah sering tidak ada, sel-sel stroma biasanya memiliki penampilan berbentuk spindle. Ya, baik. Untuk juvenile angiofibroma ini muncul mulai pada usia remaja dan mengalami regresi setelah perkembangan seks sekunder, sehingga diduga ada pengaruh hormonal dalam perkembangan juvenile angiofibroma. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya, didapatkan bahwa juvenile angiofibroma itu diteliti mengalami perubahan pada kromosom 4, 6, 8, dan X. Kemudian juga ditemui delesi pada kromosom 17, 22, dan kromosom Y. Menurut SIG, gen AORCA atau 20q 13.2 ada kemungkinan berperan dalam instabilitas kromosom dan gen pada juvenile angiofibroma. Nah, pada penelitian sebelumnya juga diduga bahwa ada hubungan antara familial adenomatous polyposis dengan juvenile angiofibroma. Untuk pasien juvenile angiofibroma ini diduga terdapat aktivasi dari beta-katenin, di mana beta-katenin ini memiliki fungsi sebagai adhesi antar sel. Yang kedua adalah WNT signaling pathway, di mana WNT signaling pathway ini berperan dalam aktivator transkripsi. Sehingga didapatkan hipotesis bahwa beta-katenin juga menjadi ada hipotesis pula yang menyebutkan bahwa beta-katenin juga menjadi koaktivator reseptor androgen, sehingga meningkatkan sensitivitas tumor androgen. Nah, ini juga mungkin dapat menjelaskan mengapa juvenile angiofibroma lebih sering terjadi pada pria. Kemudian menurut SIG dan kawan-kawan, serta Nagai dan kawan-kawan, diobservasi bahwa terdapat hilangnya tumor supresor gen P53 pada 5 dari 7 kasus, kemudian meningkatnya ekspresi mRNA P53 pada 32% pasien juvenile angiofibroma. Menurut Nagai dan kawan-kawan, ada peningkatan tumor supresor gen 53, P53, dan onkogen pada famili FOS. Tapi perlu studi lebih lanjut.
Izin melanjutkan, Dokter. Berdasarkan penelitian yang dan kawan-kawan bahwa terdapat adanya ekspresi reseptor faktor pertumbuhan jadi c-KIT, proto-onkogenase CMYC, dan protein polycomb, dan juga onkogen BMI1 pada juvenile alveolum. Biasanya ekspresi pada CMYC dan juga BMI1 itu muncul pada sel stromal. Nah, oleh Rentgen dan kawan-kawan ini untuk melihat adanya imunoekspresi dari c-KIT pada daerah area stromal dan juga sel endotel, di mana pada sel stromal dan komponen vaskular itu diduga kuat berperan dalam proses pertumbuhan neoplasma pada juvenile angiofibroma. Next. Kemudian untuk berdasarkan penelitian juga berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang berupa scan dan juga MRI menunjukkan bahwa lokasi awal dari pertumbuhan juvenile angiofibroma itu berasal dari area dari foramen spenopalatina. Beberapa penulis juga meyakini bahwa ada lesi itu juga berasal dari fossa pterygopalatina dengan setinggi kanal apertura Vidian, di mana pada asal lesi yang konstan, dengan asal lesi yang konstan dan juga peningkatan dari ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa tumor ini akan lebih mudah untuk diprediksi asal usulnya. Kemudian perjalanannya dari fossa pterygopalatina ini akan mengarah menuju ke medial, menuju ke nasofaring, kemudian ke fossa nasal, dan juga kadang hingga ke sisi kontralateralnya. Kemudian untuk pertumbuhan ke posterior itu kadang akan mencapai ke locus minores, yaitu berupa daerah anatomis yang penting berupa arteri karotid internal melalui kanal Vidian dan juga ke sinus cavernosa. Kemudian untuk keterlibatan tulang dari penyebaran ini melalui dua mekanisme utama, yaitu yang pertama ada penyerapan oleh tekanan langsung dari struktur tulang dan juga ada aktivasi osteoklas. Kemudian bisa terjadi adanya ekstensi hingga ke intrakranial yang akan menimbulkan destruksi tulang. Namun hal ini muncul pada beberapa kasus yang langka. Next. Berikut adalah gambaran dari hasil pemeriksaan penunjang berupa MRI dengan potongan aksial dengan kontras, di mana biasanya itu pada perluasan dari juvenile angiofibroma ini sendiri, itu akan tampak pada basis venoid dan juga sepanjang kanal Vidian pada sisi kontralateral. Kemudian pada panah hitam sendiri itu menunjukkan adanya nefus Vidian kanan, dan juga apabila lesi ini menyebar dengan sangat dalam, maka hingga bisa mencapai hingga ke fossa pterygomaxilla hingga ke musculus masticatori. Kemudian untuk tanda pada asterix ini mengindikasikan adanya foramen oval bilateral. Kemudian untuk tanda TM ini adalah temporal muscle. Kemudian MM itu adalah masseter muscle. Izin melanjutkan, Dokter. Pada pria dapat dicurigai gejala khas untuk juvenile angiofibroma adalah obstruksi nasal unilateral progresif. Sekitar 80-90% disertai rhinore dan ektaksis unilateral berulang, sekitar 45-60% orang. Sakit kepala 25% dan nyeri wajah mungkin timbul akibat penyumbatan sinus paranasal. Gangguan fungsi tuba Eustachius dengan otitis media secretory unilateral. Perpanjangan tumor ke dalam rongga sinonasal yang dapat menyebabkan rhinosinusitis kronis. Proptosi dan perubahan penglihatan dengan jelas yang dapat menunjukkan keterlibatan orbit. Lalu bisa juga terjadi pembengkakan pipi, defisit neurologi, perubahan penciuman, rhinolalia causa, dan otalgia. Lalu ini ada gejala yang muncul, pasien harus diperiksa dengan endoskopi hidung yang biasanya menunjukkan massa berlobulasi besar di belakang turbin tengah yang mengisi koana dengan permukaan yang halus dan tanda-tanda hipervaskularisasi yang jelas. Next. Temuan epidemiologis dan endoskopi adalah tipikal, maka biopsi mutlak dikontraindikasikan karena risiko perdarahan masif yang besar. Next. Teknik pencitraan setelah peningkatan kontras MSCT dan atau MR sangat penting untuk mengonfirmasi pola kecurigaan klinis dari vaskularisasi dan untuk menilai ekstensi lesi. Dan diagnosis pada pencitraan didasarkan pada 3 faktor. Pertama itu tempat asal, lalu yang kedua hipervaskularisasi setelah peningkatan kontras, dan yang ketiga pola pertumbuhan dari penyakit tersebut. Next. Lalu bukti bahwa hingga 96% dari juvenile
angiofibroma menyebabkan pembesaran atau erosi pada bagian anterior kanal Vidian, mendukung hipotesis lokasi tipikal di fossa pterygopalatin di pintu keluar kanal. Setelah memberikan agen kontras, peningkatan yang kuat dan homogen pada MSCT atau MR terlihat, dengan beberapa rongga sinyal dalam lesi di kedua urutan MRT1 dan T2, menunjukkan kapal intralesional utama. Untuk pembesaran arteri maksimal internal dapat dideteksi oleh MSCT atau MR serta tanda-tanda remodeling tulang. Lalu MR lebih baik menggambarkan invasi tulang koleus dan lesi dalam yang menginvasi fossa kranial tengah, hubungan lesi dengan sinus cavernosa dan dura. Next. Untuk identifikasi pasokan darah sebelum operasi adalah hal penting untuk memilih strategi bedah yang paling tepat. Meskipun angio MR dapat membantu dalam penilaian vaskuler, gambaran lengkap semua pengumpulan membutuhkan angiografi pengurangan digital. Next. Juvenile angiofibroma menerima suplai vaskuler melalui sistem karotis eksternal dan terutama dari maksila internal, faring naik, dan arteri Vidian. Komponen vaskuler dari cabang ICA seperti batang inferomedial atau arteri hipofisis inferior dapat sering terdeteksi dalam lesi besar yang melibatkan basis tengkorak dan kontak dengan ICA. Karena seringnya deteksi suplai pembuluh darah bilateral sekitar 36%, maka dalam tinjauan literatur baru-baru ini, kedua sistem karotid membutuhkan evaluasi angiografi. Next. Baik, izin melanjutkan, dokter. Tindakan embolisasi sebelum operasi direkomendasikan oleh kebanyakan atau sebagian besar prosedur standar untuk mengurangi kehilangan darah dalam reseksi bedah. Embolisasi sendiri memberikan pengurangan 60-70% pada intraoperatif perdarahan dan kebutuhan untuk transfusi darah yang diperlukan. Selanjutnya, selama beberapa tahun terakhir, ketersediaan partikel-partikel kecil dan mikrokateter memungkinkan untuk mencapai terminal arteri karotis eksternal untuk menghindari resiko neurologis mengikuti embolisasi kecil yang tidak sengaja dipasok oleh arteri karotis interna. Partikel-partikel polivinil alkohol adalah bahan yang paling sering digunakan untuk prosedur ini, yang harus direncanakan dalam 24 jam sampai 48 jam sebelum operasi untuk menghindari resiko revaskularisasi, dan untuk mengontrol perdarahan yang timbul dari pembuluh darah yang dipasok oleh arteri karotis interna dalam lesi dengan basis tengkorak yang luas keterlibatannya. Selanjutnya, menurut Tranbahui dan kawan-kawan mengatakan bahwa teknik embolisasi langsung melalui akses transnasal atau transkutan lateral dengan campuran cyanoacrylate, lipiodol, dan bubuk tungsten. Namun, teknik ini tidak terkenal. Namun, data terbaru melaporkan pasien yang dirawat dengan bahan emboli, onyx, dapat mencegah migrasi dan hal ini membangkitkan minat untuk melakukan dengan prosedur ini. Berikut adalah gambarnya, gambar MRI aksial pada gambar A dan koronal pada gambar B dengan kontras yang ditingkatkan. Juvenile angiofibroma dengan episentrumnya menjadi akar dari proses pterygoid kiri. Lalu bisa dilihat dari tanda bintang hitam yang di gambar B, itu komponen nasofaring dengan penyebaran submukosa jelas terlihat. Lalu pada panah putih di gambar B juga bisa dilihat lesi mencapai ekstradural intrakranial kompartemen melalui celah interorbital inferior dan superior. Lalu ada hitam di mata panah, jadi di bawah panah putih ini itu inferolateral menggeser saraf maksila. Tanda bintang putih menunjukkan gomekel, LPM dan MPM, otot pterygoid lateral dan otot pterygoid medial. Selanjutnya bisa dilanjutkan.
izin melanjutkan dokter. Untuk dari sistem staging dari juvenile angiofibroma sendiri, diungkapkan bahwa perbedaan stage berdasarkan pertumbuhan tumor telah dikemukakan untuk membagi pasien dalam beberapa staging. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembandingan antara jenis tumor. Lalu baru-baru ini sistem staging yang diusulkan oleh Onersi dan kawan-kawan, Carrillo dan kawan-kawan, dan Sniderman dan kawan-kawan berusaha memberikan indikasi tentang rencana tata laksana dengan mengidentifikasi lesi yang disepakati untuk dilakukan operasi dengan menggunakan endoskopi. Lalu Sinderman dan kawan-kawan juga mengenalkan parameter terbaru yang dapat digunakan untuk evaluasi preoperasi yang ditujukan dengan adanya sisa vaskularisasi setelah adanya embolisasi. Berikut adalah gambaran dari endoskopi juvenile angiofibroma yang mana ditujukan dengan massa hipervaskularisasi dengan yang berlobus dengan permukaan halus yang mana sebagian ditutupi oleh fibrin yang tumbuh ke dalam fosa hidung kiri. Untuk bangunan sebelahnya ada turbinate inferior dan juga sebelahnya sisi lateralnya lagi itu terdapat septum deviasi. Next. Untuk terapi pembedahan sendiri, meskipun beberapa metode non-pembedahan telah diusulkan, tetapi terapi pembedahan telah disepakati sebagai pertimbangan untuk pilihan terapi juvenile angiofibroma saat ini. Nah, pada 2 dekade terakhir, teknik pembedahan pada lesi sangat berkembang, terutama yang berhubungan dengan indikasi teknik endoskopi. Teknik transplatal, transfaringeal, transfasial melalui lateral rhinotomi, midfasial, degloving, dan osteotomi lever 1 selain pendekatan infratemporal dan lateral subtemporal, mana dulunya metode tersebut merupakan metode bedah tradisional yang biasa dilakukan untuk menghilangkan juvenile angiofibroma. Selain itu, kemajuan dalam pencitraan radiologis dan teknik embolisasi telah secara signifikan berkontribusi pada manajemen praoperasi dan perancangan tata laksana yang lebih baik. Dan selain itu juga peningkatan pengalaman dalam operasi endoskopi juga dapat memberikan pemahaman anatomi yang kompleks, pemahaman anatomi kompleks sinonasal yang lebih baik. Untuk kemungkinan untuk mencapai lokasi pembedahan yang dituju dengan aman dari daerah yang berdekatan dengan area hidung seperti fossa orbitalis, fossa infratemporal, ruang mastikasi, regio paraselar, dengan adanya ketersediaan sistem navigasi dan pemahaman pada morbiditas yang terkait menjadikan teknik endoskopi ini sebagai alternatif yang layak untuk digunakan. Tapi faktanya salah satu aspek yang menjadi tantangan dalam operasi juvenile angiofibroma adalah mengontrol perdarahan intraoperatif. Nah, hal ini membutuhkan sama oleh ahli anestesi yang memiliki pengalaman endoskopi dasar. Selain itu juga ketersediaan mesin untuk menyelamatkan sel atau sel salvage dan beberapa bahan seperti bubuk gelatin yang dapat diserap, sponge oxidized regenerated, selulose, mikrofibrilar, kolagen, fibrin atau sialan sintesis yang dapat membantu ahli bedah dalam mengontrol perdarahan. Izin melanjutkan dokter, berikut merupakan staging dari juvenile angiofibroma. Yang pertama itu menurut Andrews et al. Jadi untuk yang stadium pertama itu terbatas pada nasofaring dan rongga hidung, tidak terdapat penghancuran tulang. Jika ada penghancuran tulang hanya terbatas pada foramen sphenoplatina. Lalu untuk yang stadium kedua itu tumor sudah menginvasi fossa pterigopalatina atau sinus maxillaris, ethmoid atau sphenoid dengan penghancuran tulang. Yang stadium ketiga dibagi lagi, ada yang 3A dan ada yang 3B. Untuk yang 3A menginvasi fossa infratemporal atau wilayah orbital tanpa keterlibatan intrakranial. Untuk yang 3B menginvasi fossa infratemporal atau wilayah orbital dengan keterlibatan ekstradural intrakranial.
Untuk yang stadium 4 juga dibagi menjadi 4A dan 4B. Untuk yang 4A itu melibatkan intradural intrakranial tanpa infiltrasi sinus cavernosa, fossa hipofisis atau kiasma optik. Sedangkan yang 4B itu melibatkan intradural intrakranial dengan infiltrasi sinus cavernosa, fossa hipofisis atau kiasma optik. Lalu untuk pembagian stadium berdasarkan Radkowski et al. Untuk yang stadium 1A hanya terbatas untuk nares posterior dan atau nasofaring. Untuk yang 1B menginvasi nares posterior dan atau nasofaring dengan keterlibatan setidaknya satu sinus paranasal. Untuk stadium 2, untuk 2A perluasan lateral minimal ke dalam fossa pterygopalatina. Lalu yang untuk 2B, invasi penuh fossa pterygopalatina dengan atau tanpa erosi superior tulang orbital. Untuk yang 2C, perluasan ke dalam fossa infratemporal atau perluasan ke posterior dengan dasar pterygoid. Untuk yang 3A, erosi pada dasar tengkorak, meliputi fossa cranialis media atau dasar dari pterygoid hingga perluasan minimal ke intrakranial. Untuk yang 3B, perluasan masif ke intrakranial dengan atau tanpa perluasan ke sinus cavernosa. Next. Staging berdasarkan Onersi et al. Itu yang pertama. Stadium pertama itu menginvasi hidung, nasofaring, sinus ethmoid sphenoid atau perluasan minimal ke visura pterygomaxillaris. Untuk yang stadium 2, menginvasi sinus maxillaris, visura pterygomaxillaris, perluasan ke fossa cranialis anterior, dan perluasan minimal ke fossa infratemporal. Untuk yang stadium 3, perluasan dalam ke tulang pada dasar pterygoid atau sphenoid, perluasan lateral ke fossa infratemporal atau ke dasar posterior pterygoid atau ke tulang orbita, serta obliterasi sinus cavernosa. Untuk yang stadium 4, itu ada perluasan intrakranial di antara kelenjar pituitari dan arteri karotis interna. Tumor hanya terlokalisir secara lateral ke arteri karotis interna. Perluasan fossa bagian tengah dan perluasan masif intrakranial. Lalu untuk yang pembagian staging berdasarkan Snyderman et al. Itu untuk yang stadium pertama, tidak terdapat perluasan signifikan ke arah luar dari lokasi asal dan pertumbuhan tumor tetap ke arah medial dari titik tengah spasium pterygopalatina. Untuk yang stadium 2, perluasan ke sinus paranasalis dan ke arah lateral dari titik tengah spasium pterygopalatina. Untuk yang stadium 3, berkembang secara lokal dengan erosi dasar tengkorak atau perluasan ke ruang ekstrakranial termasuk tulang orbital dan fossa infratemporal. Tidak terdapat sisa embolisasi pembuluh darah. Untuk yang stadium 4, terdapat erosi dasar tulang tengkorak, tulang orbital, fossa infratemporal dengan sisa embolisasi pembuluh darah. Dan yang terakhir untuk stadium 5, perluasan secara intrakranial dengan sisa embolisasi pembuluh darah. Dengan tanda M, yaitu perluasan ke arah medial, dan L untuk perluasan ke arah lateral. Next. Berikut merupakan penjelasan dari prosedur reseksi endoskopi transanal. Selain memiliki resiko kegagalan dan kematian yang rendah, prosedur ini menunjukkan kelayakan dan memiliki tingkat kekambuhan yang serupa dengan prosedur pendekatan eksternal. Menurut Nikolai et al. Pada tahun 2003, lesi yang menyebar ke nasofaring, kavitas nasalis, sinus sphenoid, sinus ethmoid, sinus maxilla, dan atau fossa pterygopalatina dapat transnasal apa transanal? Transnasal apa transanal? Kayaknya sepertinya saya salah menulis, dokter. Mohon maaf. Ya, saya pikir ada teknik baru yang lebih jauh gitu loh. Dari bawah. Transnasal, mohon maaf, dokter. Ya. Dapat, saya izin melanjutkan, dokter. Dan atau fossa pterygopalatina dapat diatasi melalui prosedur endoskopi. Lalu, melalui prosedur ini juga dipengaruhi oleh pengalaman seorang dokter bedah dalam menangani kasus juvenile angiofibroma yang memiliki indikasi untuk pendekatan prosedur endoskopi mulai dari stadium awal hingga stadium lesi 2C dan 3A berdasarkan klasifikasi Radkowski dan Andrews. Next. Menurut Muhammad Ardel Hali et al., prosedur reseksi endoskopi untuk kasus juvenile angiofibroma merupakan sebuah rekomendasi sebagai langkah operasi awal untuk tumor dengan stadium 1 sampai 3A berdasarkan sistem klasifikasi Radkowski. Alasannya karena prosedur ini memiliki resiko perdarahan saat operasi,
maksudnya risiko perdarahan yang ringan saat operasi, rawat inap, dan tingkat kekambuhan. Beberapa ahli bahkan menyatakan bahwa prosedur reseksi endoskopi dapat dilakukan pada kasus juvenile angiofibroma yang mengenai fossa infratemporal, orbital, dan atau daerah paraselar. Kasus darurat ditandai dengan lesi yang disertai infiltrasi besar pada dasar tengkorak, pasokan vaskular yang luas dari arteri karotis interna, atau pembungkus arteri itu sendiri. Namun ada kontraindikasi untuk dilakukan prosedur endoskopi, diantaranya yaitu kasus tumor residual yang meliputi area arteri karotis interna, nervus opticus, dan juga sinus cavernosus, serta dura mater. Diperlihatkan hanya pada pasien yang post-viral. Next. Jadi kesimpulannya, juvenile angiofibroma ini adalah patologi yang harus dimasukkan dalam diferensial diagnosis obstruksi nasal unilateral terkait atau tidaknya dengan epistaxis, terutama pada remaja pria muda. Yang selanjutnya adalah temuan pada endoskopi hidung yang merupakan langkah pertama dalam algoritma diagnosis, yaitu adanya lesi hipervaskularisasi yang menempati setengah posterior fossa hidung harus segera menunjukkan kecurigaan. Selanjutnya adalah pembedahan endoskopi setelah embolisasi telah terbukti menjadi alternatif yang layak untuk teknik eksternal dalam pengelolaan CA ukuran kecil hingga sedang. Selanjutnya adalah penggunaan pendekatan anterior atau lateral eksternal masih direkomendasikan untuk CA yang membungkus arteri karotika internal. Next. Ya. Terima kasih, dokter. Ya, sudah. Jadi ini kemarin memang saya pilihkan untuk suatu masa yang non-malignan. Ini kan angiofibrom walaupun sebesar itu, semekanisme atau patofisiologi pun bisa menimbulkan suatu epistaxis yang sangat hebat pun dia tetap karena proliferasi dan komposisi histopatologisnya memang tidak ganas, ya diklasifikasikan sebagai non-malignan tumor. Dia termasuk intermediate dalam grading keganasan di daerah mana, sinonasal atau masa di sinonasal itu dia masuk yang di atasnya papiloma, di atasnya kondroma, fibroma, tapi tetap di bawahnya karsinoma, adenokarsinoma. Jadi dia di kelompok yang intermediate bersama-sama dengan ossifying fibrom, bersama-sama dengan fibrous dysplasia, ya. Terus tadi disebutkan ada beberapa alternatif yang memang sangat berguna, seakan-akan dari literatur tadi, dari jurnal tadi adalah adanya jumlah yang signifikan dalam hal mengurangi pendarahan yang dengan embolisasi tadi kurang lebih 650, sementara yang eksternal adalah 1.200. Tapi kenyataan klinis Duranto-op yang kita lakukan di rumah sakit pun apabila dilakukan secara cepat, tekniknya tepat, approach-nya tepat, ya dilakukan dengan eksternal atau misalnya dengan transpalatal pun pendarahannya tidak sampai 1000 cc. Mungkin hampir sama 500-600 cc. Keuntungannya apa kalau kita melakukan pendekatan eksternal itu? Aksesnya luas sehingga masanya yang besar itu segera cepat bisa terambil dan kemudian bisa ditutup atau dipasang tampon. Tapi kalau dengan endoskopi walaupun kecil karena prosedurnya relatif sulit ya, jadi terkadang hasil antara pendekatan dengan endoskopi dengan hasil dengan pendekatan langsung transpalatal itu pun pendarahannya sama kurang lebih 700-800 cc. Jadi pada beberapa kasus yang besar kita memang tidak merekomendasikan penggunaan endoskopi ya. Jadi kalau endoskopi nanti kalau diambil sedikit masanya kemudian berdarah, endoskopinya tidak bisa view melihat atau mengidentifikasi batas-batas tumor. Tapi kalau justru dengan pendekatan transpalatal tadi atau eksternal itu malah bisa secara luas, secara view mengidentifikasi tangkai di foramen sphenopalatina sehingga bisa mencapai akses yang sempurna. Pertanyaan saya adalah untuk identifikasi ya. Untuk identifikasi dalam hal radiologis, kalau nasofaring kan kita sangat lebih suka menggunakan CT scan. Kalau ini bagaimana ya? Kalau angiofibrom ini tadi disebutkan apakah lebih rekomendasinya untuk menggunakan MRI apa CT scan? Nasofaring atau angiofibrom juvenile. Kalau CT scan kita lebih senang menggunakan, kita lebih dianjurkan untuk menggunakan CT scan. Kalau angiofibrom bagaimana? Siapa salah satu yang jawab? Boleh, diwakili boleh.
Bagiannya siapa tadi? MRI CT tadi. Ainun, ya. Boten, Bagiannya dokter. siapa? Oh, siapa? Ya siapa yang bisa lah. Salah satu di antara 12 itu. Salah satu di antara 12 itu. Saya ulangi pertanyaannya ya, untuk angiofibrom lebih berguna mana antara CT scan dengan MRI? Izin menjawab, dokter. Ya. Mungkin lebih jelas menggunakan MRI, dokter. Apa manfaatnya? Untuk penggunaan dari MRI ini mungkin lebih bisa apa ya? Untuk lokasinya mungkin lebih detail, dokter. Lokasinya lebih detail gimana maksudnya? Izin menambahkan, dokter. Uh-huh. Kalau menurut literatur yang tadi disampaikan, mungkin MRI ini membantu untuk mendeteksi pada saat pendeteksian pembesaran arteri maksila internal dapat lebih terlihat, dokter. Nah, itu ya, jadi kaitannya korelasinya dengan jaringan lunak di sekitarnya, dalam hal ini pembuluh darah. Jadi untuk MRI, kalau kita melihat suatu tujuannya untuk melihat konektivitas suatu massa dengan jaringan tulak lainnya ya, misalnya dengan otak ya, misalnya tumor-tumor di otak atau tumor sinonasial yang curiga meluas ke otak, kita menggunakan MRI. Beda kalau misalnya nasofaring ya, atau misalnya sinusitis, itu kan kita sentrasinya ke arah tulang, jadi malah justru CT scan. Tapi kalau ini MRI, karena tadi disebutkan apakah ini nanti kaitannya dengan feeding arterinya, apakah dia memang melekat apa enggak. Ya, jadi untuk akurasi yang terbaik, kaitannya dengan organ-organ sekitar, terutama dengan feeding arterinya, juga kita lebih memilih MRI. Gitu. Terus tadi disebutkan beberapa klasifikasi, ya. Apa saja tadi klasifikasi? Siapa yang bikin klasifikasi tadi? Yang paling sering dipakai yang mana itu klasifikasinya? Stadiumnya? Izin menjawab, dokter. Kalau yang sering saya baca dari literatur ini lebih sering memakai yang Rutkowski. Rutkowski paling sering ya. Coba dibaca ulang. Dibacakan untuk stadiumnya maksudnya, dokter? Ya, Rutkowski. Yang stadium 4 aja, stadium 4. Kalau Rutkowski tidak ada stadium 4, dokter. 3, sorry. Erosi pada 3A, 3B. Untuk yang 3A itu erosi pada dasar tengkorak, termasuk dalam fossa cranialis media atau dasar dari pterigoid sampai dengan luasan minimal ke intrakranial. Lalu untuk yang 3B perluasan masif ke intrakranial dengan atau tanpa perluasan ke sinus cavernosa. Nah, ini toh. Jadi kan ada potensi untuk perluasan masif ke intrakranial dengan tanpa perluasan ke sinus. Jadi ada potensi dia meluas ekspansikan dirinya kemudian masuk ke otak. Jadi untuk sesuatu tumor dengan massa yang cukup besar, dalam artian kalau secara Rutkowski dia berada pada 3B, kalau CT scan terekspos sempurna enggak? Enggak, ya, karena harus mendiferensiasi antara massa dengan otak kan masih tidak terlalu jelas. Tapi kalau dilakukan dengan CT scan, misalnya, terutama pada kalau dilakukan dengan MRI misalnya, kalau dengan tumor-tumor yang besar pada 3B, perluasan intrakranial, dia bisa lebih jelas terlihat ya. Kita menggunakan Rutkowski. Terus kemudian tadi menggunakan ER itu tidak terlalu solutif untuk dijadikan terapi kuratif, tapi disebutkan memang hanya sebagai paliatif. Misalnya pasca operasi bleeding terus ya, sudah dilakukan tampon ya, masih ada residu massa kecil dan kemudian dia bleeding terus, bisa dilakukan sinar. Ya, atau memang kalau memang tidak terlalu berespon juga bisa ditambahkan beberapa terapi kemoterapi. Tapi apapun pengembangan terapinya tetap
terapi utama suatu karsinoma nasofaring adalah apa? Tindakan utamanya. Apa? Radioterapi, Tetap suatu, dokter. bukan, terapi utamanya nasofaring. Oh. Terapi utamanya untuk angiofibrom nasofaring. Operasi, dok. Operasi. Operasi. Jadi terapi definitifnya untuk karsinoma nasofaring adalah radioterapi. Terapi definitifnya atau terapi utamanya untuk juvenile nasopharyngeal angiofibrom adalah operasi, kan begitu. Jadi walaupun namanya seakan-akan masanya sama di nasofaring, terapinya beda. Kalau karsinoma nasofaring, terapi definitifnya adalah radioterapi. Kalau juvenile angiofibrom dilakukan operasi. Ya, jadi walaupun dilakukan radioterapi pada angiofibrom juvenile itu hanya sifatnya sebagai tambahan atau paliatif saja. Terus tadi ada satu yang sebenarnya memang bisa menjadi alternatif pemilihan untuk mengurangi pendarahan. Tadi disebutkan untuk mengurangi pendarahan, satu bisa dilakukan operasi dengan teknik endoskopi, ya. Yang kedua dilakukan suatu embolisasi. Tapi ada satu lagi teknik yang memang mungkin karena memang tingkat kesulitannya, jadi itu tidak terlalu dipilih. Jadi terapi ini namanya adalah ligasi arteri apa? Jadi untuk mengurangi pendarahan operasi, satu ya dengan endoskopi, kedua ya dengan apa tadi namanya? Embolisasi. Yang ketiga dengan apa pilihannya? Ligasi arteri sphenoidalis. Lu. Oh, bukan. Oh, cilik banget deh. Oh. Boleh ini piye? Ligasi arteri apa? Oh. Ligasi arteri apa sehingga kemudian feeding arterinya menjadi ya. Jadi kalau di dalam suatu proses penegakan diagnosis secara radiologis untuk angiofibrom kan ada namanya angiografi ya, melihat suatu feeding arteri dari masa yang namanya angiofibrom itu yang memang utamanya merupakan suatu arteri maksilaris interna. Tapi tidak mungkin meligasi arteri maksilaris interna karena dia sudut rahang masuk ke arah maksila begitu. Jadi yang diligasi adalah arteri induk sebelum maksilaris interna. Nah, maksilaris interna itu cabang apa? Cabang apa maksilaris interna? Ayo, cabang apa? Jadi arteri laringnya superior, arteri apa lagi ya? Ada beberapa arteri yang merupakan cabang dari arteri ini termasuk arteri maksilaris interna. Cabang dari arteri apa nih? Arteri karotis eksterna, dokter. Nah itu yang resiko yang paling berbahaya adalah ketika ada percabangan berbentuk Y itu antara interna dan maksila, apalagi ada suatu anomali anatomi begitu, kemudian dia seakan-akan keliru, kita bisa salah ligasi. Jadi yang diligasi malah justru arteri karotis interna itu yang paling riskan terjadi. Jadi memang tindakan itu bisa dilakukan, tapi karena faktor resiko salah ligasi atau justru ruptur ya, diikat malah kemudian pecah. Jadi pada beberapa kasus tindakan ini tidak dilakukan, dipilih dengan sesuatu yang sifatnya lebih mudah, yaitu satu embolisasi ya, atau dilakukan pendekatan endoskopi. Tapi kalau tumornya besar ya, tidak diendoskopi ya, tidak diembolisasi misalnya, tidak sempat diembolisasi. Endoskopi juga mungkin tidak tersedia. Masih memungkinkan suatu tindakan, yaitu tindakan dengan approach yang bagus, transpalatal, ya, tumor terekspos sempurna sehingga semua dari masa tumor terlihat, pangkalnya pun terlihat, tumornya bersih bisa terangkat sempurna. Jadi tidak kadang-kadang dalam suatu aktivitas klinis kan kondisi ideal tidak bisa tercapai ya. Harus ada ini, memang secara buku harus begitu. Tapi kalau tidak pun tersedia itu, atau tidak terpenuhi semuanya, kita bisa melakukan suatu tindakan alternatif. Ya, jadi prinsipnya bahwa angiofibrom adalah suatu tumor yang sifatnya secara klinis ganas, ya, dengan karakteristik khas berupa epistaxis, ya, tapi secara histologis dia jina, ya, dan terapi utamanya, tindakan utamanya, pilihan terapi yang menjadi
pilihan adalah kooperatif. Ya mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Nanti 12 nama yang menyusun ini nanti disampaikan ke saya. Karena ini setengah 12 dan saya harus ke rumah sakit lagi. Yang nanti sisanya yang 12 hari Jumat jam 1. Atau mau besok silakan, besok hari libur. Tapi selama ini kan juga libur we toh. Gimana? Masih menganggap besok hari libur tidak mau ada apa gimana? Saya kalau besok malah lebih suka sih sebenarnya. Atau hari Jumat boleh jam 1. Gimana Aditya? Ya, mungkin dari teman-teman bagaimana? Besok hari merah ya. Tapi selama ini kan dianggap merah semua. 2 bulan ini merah semua tanggalnya. Oh, tapi ya, hari besar keagamaan besok ya? Enggak, dokter. Ya, maaf ya. Ya, Oke. ya mungkin ya etis juga ya kalau yang kan bisa biar kusuk ya. Yang aja, yang Jumat aja mungkin ya. Saya putuskan Jumat aja ya. Jumat Oke, ada dengan dokter. siapa? Jumat belum ada jadwal, dokter. Cuma jam 1 aja saya. Oh, Oke, setengah 1 dokter. enggak apa-apa enggak ada Jumatan. Oke, dokter. Setengah 1 nanti sampai setengah 2. Nah, Oke, dok. ya nanti presentasinya bagus ya. Jadi kalimat-kalimat yang seakan-akan hanya mengambil kemudian dia dicopot saja kemudian ditempelkan situ enggak. Tapi sudah kalimat-kalimatnya sudah disusun sendiri dengan bahasa yang memang bisa dimengerti. Ya, kan kadang-kadang kalau tugasnya sifatnya menerjemahkan gitu hanya ditranslate aja di terjemahkan apa adanya tanpa ada kesesuaian makna tadi sudah. Kalau saya lihat per kalimat sih sudah menggambarkan sesuatu yang lebih bisa dipahami. Ya, terima kasih ya. Oke, terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak, dokter.